Ini best of 5. Jadi game pertama kalah atau menang cukup berimpact. Tapi tidak terlalu mematikan. So, buat kalian semua, siapakah yang akan dipulangkan di match yang kedua? Rebellion atau Bigetron apa? EPL Playoff, mana tepuk tangannya? Sedap, ini dia dari masing-masing player yang sudah mengisi langsung ke area jungler yang memang sudah ada dan sudah lahir. Dan mereka harus menghancurkan itu guna untuk bisa mendapatkan XP. Agar bisa mengejar langsung ke arah level 4. Permainan agak cukup pelan seperti biasa. Tapi untuk di arah Goldland, apa itu pelan? Ketika Digi disandingkan dengan seorang Iritel, bahkan Iritel sama Cloud sendiri aja, itu Cloud udah kalah. Benar, Dari apalagi laning early. dengan Digi sekarang ya kan. Jadi bakal ada sedikit cicilan damage dengan adanya Alarm Bomb juga. Dan Rebellion lihat, mereka 3 dan juga 2 yang selalu jalan berbarengan. Lihat, bisa-bisanya dia pakai retribution sebentar. Wah, ya kan? Marky. Yap. Terus sampai dia dapetin jungle juga. Jadi ini definisi menyelam sambil minum air. Buset, sambil menyelam, sambil ketelan air ya. Wijanarko dengan diginya disamperin pula langsung oleh Kaye. Sementara itu terlihat Iritelnya masih mengamankan platingan yang dia miliki dari area outer turret. Wah, ini posisi dari Marky cukup terancam nampaknya Pak Pulungnya. Terancam sekali di early-nya. Dan tentunya ini kita saksikan kalau Pak Pulung, prediksinya mau ke arah mana nih kalau dari draft? Aku melihatnya ke RBL. Kamu ke RBL, Opung Wawan? RBL. Aku ke arah Bigetron Alpha. Entah mengapa, aku melihat ini gimana caranya Bigetron Alpha bawain game ini ke late game. Ini mereka bisa main ke arah backline. Setuju. Tapi balik lagi, semua tergantung permainan. Tapi Dairon, sedikit skill dilakukan. Moreno diving ke dalam, masih level 3. Tidak ada skirt altar. Dan kali ini baru ada skirt altar ketika pecah satu buah gerobak di arah bottom lane. Fearless memegang kendali atas pergerakan di arah Turtle Pak Pulung. Nah, sementara Fearless sekarang udah langsung cicil aja ke Turtle yang pertama. Kan ada kontes karena Sorizo. Entah dia sadar atau tidak, tepat berada di sebelahnya. Karina udah mulai masuk, tapi Karina berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Turtle tersebut. Numpang lewat doang. Tapi berhasil mendapatkan ke arah Turtle tersebut. Enak banget deh, Dua kali ya. Datang retri loh Pak. Dia 2 kali kayak gini. Tadi Little Wanderer, sekarang Turtle. Max, lu udah ganteng jago retri lagi. Ya tapi memang tampaknya akan ada usaha pemotongan minion yang gagal oleh Sorizo di top lane atau tidak ternyata. Lele, ketarik kan nih. Sorizo. Wow. Tahu gak dia beruntung sekali dengan adanya absorb damage tadi yang berhasil. Tapi Kayeye, Fatalingnya tidak berhasil menaikkan seorang Hais. Menuju ke arah depan sana, posisi Hais agak cukup terancam. Tapi tim Rebellion mereka belum respon nampaknya ke arah top lane. Mereka belum mau team fight. Karena Fearless kali ini mungkin agak sedikit tertinggal dari gold dengan 900 gold dan emblem. Silakan Pak Bung. Ya, dengan Barat tanpa adanya efek heal sama sekali ya di bagian belakang membuat Barat memang tebel tapi dia tidak bakal terlalu sustain juga. Demon Slayer yang dibawakan oleh kedua hero jungler kali ini Karina dan juga Barat. Dan sama-sama untuk damage monster dan juga ada cooldown time dari skill yang dipergunakan. Jadi retry mereka bakal lebih cepat, 6 second. Dan dari Esmeralda-nya Avaris ya, ini movement speed full yang memang harus bisa diambil. Pakito tetap dengan Festival of Blood bersama dengan physical penetration dan juga physical attack. Jujur ngeri banget sih retributionnya Pak Pulung. Jujur ya. Yap. Ini retrinya ngeri banget sih Max sih. Dan bahkan bukan di playoff doang. Dia sebelumnya telah menunjukkan di regular season Pak Pulung. Yap. Ini di bawah antara Dairon dan juga Esmeralda nih lama banget ya. Dairon dan juga Sorizo sepertinya nggak bakal kelar-kelar. Tapi ada satu reload manipulation. Berhasilkah Sorizo pergi dari tersebut? Tapi tidak. Karena sedikit lagi dia berangkat dari satu kotak tersebut. Tapi malah langsung menghilang. Oke, jangan dilupakan ketika kemarin ini Swallow di awal-awal karirnya. Dia itu sangat-sangat tidak bisa dibendung dengan if-nya. Dan Bigetron Alpha, mereka butuh Marky. Mereka butuh Kayeye, tapi kali ini bakal coba dipaksakan. Wijanarko, belum ada time journey keluar. Ini dia, membentuk Kayeye, tapi nampaknya sedikit terlambat. Karena knockout strike telah membuat seorang Kayeye tumbang. Skirt altar yang terlambat juga membuat Kayeye harus kehilangan dirinya Pak Pulung. Yap, Dairon entah dari mana datangnya, tahu-tahu datang langsung numbuk ya. Ini dia. Perbedaan level sepertinya masih terlihat antara Max dan juga Fearless. Kemungkinan dari poin retribution juga akan dimenangkan oleh Max. Hanya saja Sorizo udah mulai ada kembali dapat Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Jalan-jalan ke Bekasi pengen Turtle, gak pernah dikasih. Itulah yang terjadi. Wah, benar-benar ini benar-benar Pak Alak sambil masang genteng. Cakep.
Si Max ganteng jago retrinya ya guys ya. Apaan tuh? Sorry, gak bisa pantun, sorry. Ya biasa ya guys ya. Tapi kita lihat dan Impact, the better you smell, the better you play kembali. Percuma kalau ganteng tapi kamu nggak wangi. Ha. Jadi buruan langsung pakai the new Axe Effect ya kan. Salah pantun gue ya? Salah. Besar lagi salahnya Pak ya. Nggak berhenti di salah aja, salah besar kamu. Aduh. Oke, Pak Bulung. Oi. Semua objektif, hampir satu lagi perfect turtle untuk Bigetron Alpha. Yap. Karena enak banget kan, levelingnya berbeda gitu loh. Point retribution yang dimiliki oleh Max pasti jauh lebih besar. Itulah yang sedang dimanfaatkan dia bisa-bisaan guna untuk bisa mendapatkan objektif di area dari turtle tersebut. Dan nantinya apabila ini berlanjut ke area dari lo itu pasti akan sangat berbahaya. Karena klonnya udah mengeluarkan lagi Kara Blazing Duet. Beberapa player berhasil kabur dari tersebut tapi Dikinya dikejar oleh Karina di bagian belakangnya siap untuk langsung menyabet burung tersebut tapi tidak. Ini dia momentum di arah bottom lane. Pertukaran tidak ada point kill tapi para pemain dari tim Rebellion tidak mau menukarnya dengan sia-sia. Mereka mau point kill, mereka mau objektif juga. Sedangkan di arah top lane, Bigetron hanya objektif. Ya, di mirror tadi oleh Rebellion. Mirroring. Ya, mereka dapetin satu di bottom lane itu Esmeralda. Dan dari item build-nya sendiri Irrital yang masih belum jadi ya. Masih dengan Windtalker, belum menuju ke Berserker Fury sebentar lagi. Bloodlust baru selesai juga untuk Pakito. Jadi ini butuh waktu untuk Rebellion Zion. Sedangkan Bigetron Alpha, bagaimana kekuatan untuk Max-nya? Radiant Armor ada, Curse Helm juga ada. Aku suka banget sih catch up antara Heist terhadap Marky. Yang bisa kita bilang Marky ini pengalamannya cukup tinggi apalagi Tinggi sampai ke level M series ya. Yap. Tapi Heist dia bisa catch up, dia bisa untuk menyimbangi permainan di seorang Marky. Itu permainan yang menurut aku yang cukup sulit. Dan bahkan di sisi turtle berikutnya kembali, nampaknya Rebellion Zion agak mengurungkan diri untuk melakukan konten. Apakah traumatik yang dilakukan Fearless ini terjadi karena perfect turtle dari seorang Max? Iya. Karena cukup unik ya, dia nggak masuk, dia nggak mau kontes. Di atas kertas, point retribution yang begitu berbeda dari pemain Bigetron Alpha Max dan juga Fearless dan Rebellion Zion itu udah pasti akan terlihat. Untuk melakukan kontesnya pasti ada resiko lain pula. Sudah kehilangan turtle bisa jadi kehilangan player. Inilah mungkin yang akan dikurangin oleh mereka hingga mereka lebih memilih untuk ya udahlah mundur dulu guys. Makanya kalau kalian mau mundur, kalian ini pakai skateboard sini. Mundur sambil nyemil, paling enak. Jalan mundur sambil nyemil. Ada diskon 90% dari Grab. Nah, Pak Pulung, ada satu hal yang cukup menarik kalau misalnya menurut aku. Apa itu? Dairon ini kita tahu, dia suka melakukan backdoor. Oke. Tapi dia tercounter dengan Sorizo. Bukan dari hero-nya. Dairon ini tercounter dari gameplaynya. Karena Sorizo selalu menjadi komponen penting Bigetron Alpha untuk mendorong lane jauh. Apakah itu nanti akan terjadi juga apabila ada Lord yang berhasil mereka amankan ataupun mereka coba-coba untuk ulik lagi ya? Karena lane jauhnya kemungkinan harus diantar lebih dahulu baru nantinya mereka akan berpikir apakah akan gabung atau tetap berada di lane tersebut. Nah, dengan adanya keputusan kali ini Moreno tidak punya lagi scroll altar karena belakang dan bakal ditumbangkan. Kayayi tidak bisa menyelamatkan seorang Moreno. Bahkan Fatali dikeluarkan, Marky Blazing Duet. Dairon, where are you going? Satu poin diamankan, Blazing telah dikeluarkan. Tapi Sorizo terperangkap di garis depan membuat para pemain tim Rebellion ingin menginjaknya. Tapi Max diam-diam dia berada di arah rumput. Dia mencium bau macan di arah rumput yang bakal bisa dia sikat tapi terdeteksi oleh kelinci. Yap. Kelinci lucu. Sementara dari Barat sendiri masih tetap dengan pasif Biga yang dia miliki. Stack 25 tetap bisa dipertahankan. Harus pintar-pintar ya Om ya. Mempertahankan stacknya. Oke nggak apa-apa makan monster jungle. Tapi harus dipikirin lagi. Setelah mengambil stack dari monster tersebut mau pergi ke arah mana untuk mempertahankan stacknya. Tapi kalau udah di menit 10, ini jungle kayak Golem, Perang Ursa, itu jangan dimakan. Kenapa? Itu buat jembatan jalan untuk stacknya. Mirip dengan Cloud ya dulu iya, ya? kayak dulu main Cloud kayak gitu. Jangan dibunuh. Karena itu adalah jembatan jalan lu gimana caranya bisa rotasi ke atas atau ke bawah. Yap. Oke, tapi sebentar waktu dari Martinya udah dapetin keleluasaan untuk melakukan farming dan Max juga demikian. Dan bahkan untuk lore-nya sekarang sudah mulai dipok oleh Bigetron Alpha. Mereka bisa melakukan team fight karena HP dari Liga Narco ini gak besar sama sekali. Oke, Fatal dikeluarkan, Time Journey sedikit gagal tapi Marky ke arah belakang. Blazing Duet dan bakal lihat Heist Sakaratul Maut. Dairon mencoba untuk memotong, tapi Dairon malah tersangkut oleh pemain dari tim Bigetron Alpha lainnya. Dan Max kembali mencoba untuk peruntungannya berada di arah Lord. Sedangkan Bigetron Alpha lainnya lihat dua war yang terpisah. Marky dia dengan senyap Pak Pulung ke arah belakang. Oke. Swallow kali ini memberanikan diri menampakkan wujudnya. Hanya saja Dairon datang untuk memberikan gangguan tapi masih gagal. Untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Lord tersebut bahkan Flicker.
Dibuang oleh Dairan. Untungnya tadi Dairen flicker. Karena kalau enggak, Dairen bakal nge-trigger Max dengan ultimate-nya. Langsung jadian. Waduh. Samping-sampingan ya. Marki juga sudah punya Wind of Nature, satu item yang sangat penting sekali untuk bisa menghindari damage dari Irithel. Dan ini adalah moment of truth sebenarnya untuk Victor Alpha. Oke, Fatality telah dikeluarkan, Time Journey masih bisa diatasi. Tapi Marki langsung blessing duet, gak peduli apapun yang terjadi. Tanpakan Haid, kali ini gak berhasil mendapatkan Marki. Mencoba untuk front to pick, pada pemain tim Revolution mereka udah mulai gocek kaji dan Swallow. Gak punya lagi rumah manipulation. Widget tertakedown, Max masih recall di garis depan. Lihat, mereka bertemu dengan seorang Dairen. Tapi Dairen tidak boleh onside karena Ward belum ditumbangkan Babulus. Yap. Ini 4 player bahkan 3 terlebih dahulu ya. Hehehe, Max, nice Max. Jauh terlalu dalam tapi untungnya ada ke altar yang sangat-sangat luar biasa sekali dikeluarkan oleh Moreno. Satu hal yang begitu baik terlihat dari satu tim fight yang sudah terlihat dari Bigetron Alpha. Ini cukup unik ketika Marki reward manipulation dibuka, harusnya dia nggak loncat pakai blazing duet, tapi ini kebalikannya. Semakin ada reward manipulation dan ini dia langsung blazing duet telah dikeluarkan Wicca dan ada lagi yang bisa dilakukan. Datang dan bahkan Fatality yang berhasil di counter, tapi bukan itu masalahnya. Mereka akan kehilangan 3 playernya dan ini penjara Babulus. WON pun diamankan oleh Retail, tapi coba lihat Dairennya memberanikan diri menahan beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Sudah tepat berada di depan pekarangan rumahnya dan dia hanyalah abang-abangan portal tadi sendirian. Ya, masuk ke dalam skema permainan dari Bigetron Alpha kali ini. Rebellion dari tempo mereka dipegang. Dan players gold by UBS Gold, Marki, Max, Toriso, 3 dari Bigetron Alpha ada di atas sana. Dan ini berarti Marki dia bebas banget. Blazing duet dia selalu bisa mengenai sasaran juga dan bahkan terlihat cukup nekat dengan adanya Wind of Nature pastinya. Karena udah jadi terlebih dahulu. Sedangkan Max dengan item-item defense-nya ini akan merobek armor dari hero-hero yang tebal seperti Pakitos, atau bahkan dari Baratsnya juga. Jadi secara team fight-nya ini Rebellion mereka harus sedikit berhati-hati tarik ulur ke belakang. Karena target pertama dari Bigetron Alpha adalah memancing keluarnya Time Journey. Dan dari item build-nya juga sama-sama memang sudah punya Wind of Nature bagi kedua marksman. Tapi full item ini untuk Marki. Sangat-sangat full item dengan satu buah steel leg plate. Sedangkan dari Irithel sendiri masih kurang satu slot. Demon Hunter Sword mungkin adalah item tersebut. Demon Hunter Sword, oke. Demon Hunter Sword ya. Itu Wajib nampaknya kan ya. keputusan yang cukup tepat melihat Iya, betul. ada seorang Esmeralda, ada Atlas juga, dan bahkan Max itu dengan item defense-nya. Dia harus rontokkan itu dengan Demon Hunter Sword. Tapi yang sulit adalah untuk menjaga positioning dari Swallow. Kalau aku lebih concern di arah sana. Karena dari height, oke, dia bisa untuk menumbangkan siapapun, tapi Swallow ini nggak terjaga. Lihat, Sorizo, buying time yang dilakukan membuat ada 2 team fight yang akan terjadi dan Wijanarko bakal dipaksa gunain time journey-nya. Ataupun dia nggak gunain time journey, dia bakal ditumbangin. Opsinya nggak ada. Wijanarko definisi terpaksa, Babulus. Gak dikasih pilihan, dikasih statement aja. Mau nggak mau elu ya. Iya. Wah, Fedosika posisi kecil sekarang. Oke, Weh. dan langsung time journey dikeluarkan. Belum ada blazing duet. Udah dapetin 1, ketika Lord didapatkan Babulus. Wah, ini gimana lagi ya? Dengan adanya Fearless yang memang sangat-sangat dihilangkan. Ini adalah langkah terakhir mereka untuk bisa nge-defense loh. Karena satu base turret di area tengahnya. Itu sudah hancur. Magic Sentry dikeluarkan oleh Wijana. Karena barusan ada ke atas dikeluarkan. Belum blazing dua kali ini begitu menyakitkan. Dan juga ada WWN yang udah dikeluarkan oleh Nita. Tapi gak bakal memberikan efek apapun. Karena game pertama menjadi milik Bigetron Alpha dengan sangat-sangat cepat. Menurut aku pribadi,